السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di saat yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Quran, karena ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang khususnya. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala cipta semua manusia dalam fitrah, yaitu fitrah Islam. Allah Subhanahu wa taala memberi semua orang hati yang bagus, hati yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu kita bahwa tidak ada yang selamat pada hari kiamat kecuali yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan hati yang baik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Ibrahim alaihi salam berdoa, "Wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun." Yaitu pada hari kiamat tidak ada manfaat dari harta, tidak ada manfaat dari anak-anak. Yauma la yanfa'u mal, harta tidak bermanfaat pada hari kiamat. Wala banun, anak-anak tidak bermanfaat pada hari kiamat. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan hati yang salim, yang baik, hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak ada syirik, hati yang tidak ada dosa. Itu yang akan selamat pada hari kiamat. Yaitu saudara-saudaraku, semua orang pada hari kiamat akan lari dari semua orang. Semua orang lihat ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, istrinya, lari dari semua ini. Lari karena takut, lari karena setiap orang sibuk dengan halnya sendiri. Tidak ada bermanfaat kecuali orang yang hatinya baik, orang yang menjaga salat 5 waktu pada awal waktunya, orang yang membaca Al-Quran, orang yang jauhkan dirinya dari dosa, orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang menjaga waktunya. Itu yang akan selamat pada hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kita bahwa ada satu anggota di badan. Kalau anggota itu baik, maka semua badan baik. Kalau anggota itu rusak, semua badan itu rusak, yaitu hati. Kalau hati orang baik, matanya akan menjadi baik, telinganya akan menjadi baik, tidak akan mengucapkan kecuali yang baik, tidak akan melakukan kecuali yang baik. Tapi kalau orang hatinya buruk, hatinya tidak dijaga, maka orang itu tidak akan jaga matanya, tak akan jaga telinganya, tak akan jaga lidahnya. Hati yang baik yang buat orang selamat pada hari kiamat, saudara-saudaraku. Maka setiap orang, sebagaimana kalau ada orang sakit apa-apa, cari obat. Sakit mata, cari obat. Sakit kaki, cari obat. Sakit perut, cari obat. Yang paling penting untuk dicari obat yaitu hati. Dan obat hati itu adalah Al-Quran dan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hati kita itu menjadi baik kecuali dengan Al-Quran. Sebagaimana Uthman radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kalau hati kalian itu sudah baik, tidak akan kenyang mendengar dan membaca Al-Quran. Ma syabi'at min kalami rabbikum. Lihat hati anda kalau dengar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kalau tidak tahan membaca Al-Quran lama, maka nangislah. Kalau tidak tahan untuk mendengar Al-Quran lama, maka nangislah. Kalau tidak tahan untuk dengar tafsir Al-Quran, dapat manfaat dari Al-Quran, maka hati anda keras, saudara-saudaraku. Dan itu butuh obat. Obatnya apa? Terus-menerus membaca Al-Quran, dengar Al-Quran. Dan bersama Al-Quran sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan paham Al-Quran kecuali dengan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, telah diceritakan, wallahu a'lam cerita itu benar atau tidak, bahwa salah satu raja di zaman dahulu
kasih satu orang baju yang putih dan bilang, baju itu sampai esok, kalau kamu pakai baju itu, sampai esok kalau baju itu masih bersih, tidak ada kotoran sama sekali, maka saya akan memberi kamu hadiah yang luar biasa. Orang yang miskin itu ambil baju yang putih dan masuk dalam tasnya dan simpan untuk pakai esok dan pergi untuk raja dengan baju yang putih itu, tidak ada kotoran, supaya dapat hadiah itu. Waktu istri bertanya, apa yang dalam tas ini? Katanya, enggak usah sibuk. Ini sesuatu amanah, saya harus kembalikan esok. Kemudian esok pakai baju itu, tidak ngomong sama istrinya sama sekali, takut kalau baju ini kena apa-apa. Keluar, waktu di jalan, ada orang mengganggunya di jalan. Dia biar orang itu aja, biar aja. Enggak usah sibuk. Kalau saya sibuk sama orang seperti ini, baju saya kotor nanti bagaimana? Biar, saya mau dapat hadiah itu. Ada orang lain mengganggunya di jalan. Sudahlah Pak, ya maaf, terima kasih. Dia punya hak, tapi ada tujuan itu, nanti ada hadiah dari raja itu. Kalau baju itu sudah kotor, yang dia dapat haknya dari orang yang mengganggunya itu, apa manfaatnya? Ya sudah, terima kasih aja. Sepanjang jalan, siapa saja yang mengganggunya, dia hindari. Ada tempat kotor, jauhkan diri dari kotor itu. Sampai dia sampai istana raja itu, kasihnya baju. Ini baju yang kamu kasih saya yang putih sangat. Tidak ada kotoran sama sekali. Dan dia dapat hadiah dari raja itu. Ada orang yang bilang, ini bisa menjadi contoh untuk hati kita. Kita di jalan ini, jalan kepada Allah. Kan kita hidup ini, berarti kita ke Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kita untuk Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waktu kita hidup ini, kita menuju kubur, menuju ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka waktu kita di jalan ini, ada sesuatu yang mengganggu kita waktu kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang hasad kita. Ya, semoga Allah maafkan kamu. Saya ada tujuan, saya mau Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ada kerja, orang mau ambil kerja saya itu. Ada rezeki, orang mau ambil rezeki saya itu. Kerja di pabrik, orang mau ambil tempat saya di pabrik. Kerja di pemerintah, orang mau ambil tempat saya di pemerintah. Silakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Allah akan mengganti. Aku ada tujuan, yaitu hari kiamat. Orang menggunjing, orang hinakan, orang merendahkan, biar aja. Ada buku catatan. Tidak usah Anda menjawab setiap orang. Ada orang ngomong tentang Anda macam-macam. Dan Anda tahu hati Anda sakit. Tapi biar. Karena pada hari kiamat, Anda dapat hak Anda secara penuh. Setiap orang kalau sibuk dengan manusia, tidak akan sukses sama sekali saudara-saudaraku. Di urusan yang mana-mana, urusan dunia maupun akhirat. Kalau Anda sibuk dengan manusia, orang itu ngomong apa tentang Anda, maka Anda akan sakit hati. Maka Anda tidak akan sukses. Maka ada tujuan untuk kita saudara-saudaraku, yaitu hari kiamat. Harta tidak bermanfaat, biar aja yang mau dapat silahkan. Anak-anak tidak bermanfaat. Semuanya dunia itu tidak bermanfaat. Kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang baik. Karena itu Nabi SAW ingatkan kita, orang yang meninggal itu, ada 3 perkara ikutnya. 3 perkara. Ikut orang yang meninggal sampai kubur. Apa perkara itu? 3 perkara. 2 perkara pulang dan 1 aja yang masuk sama dia dalam kubur. Yang ikut dia 3 perkara itu, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Sampai kubur, harta, keluarga, amalan. Pulang 2 perkara. Keluarganya sama hartanya. Tidak ada 1 orang waktu di kubur itu dikasih laptop yang nanti bosan dalam kubur. Ada. HP yang mahal sekali itu, kerja berbulan-bulan dan simpan uang. Setiap bulan 500.000, 1 juta. Setelah 2 tahun, 3 tahun baru dapat HP yang dia harap itu. iPhone 14 Pro Max contohnya. Yang paling mahal. Waktu meninggal, akan tinggalkan HP-nya itu. Mobil yang besar, yang mewah, rumah yang besar. Tidak ada orang yang dikubur dalam rumahnya, enggak ada. Semuanya tinggalkan hartanya.
dan masuk kubur. Keluarga, pernahkah kita dengar ada satu orang mau masuk kubur sama orang tuanya? Ada? Pernah dengar ini? Saya pernah lihat, tapi tak jadi. Pada suatu hari di Mesir, ada satu anak kayak durhaka sedikit sama ibunya. Ibunya meninggal, dia pegang kafan ibunya itu. Jangan masukkan saya dalam kubur sama dia. Saya durhaka sama ibu saya itu, saya sedih. Bagaimana saya bisa hidup tanpa ibu saya, katanya. Dia pegang terus dan semua orang tulah, sudahlah, mau masuk mana ini? Akhirnya saya ingat itu, saya bilang, sudah bapak-bapak, mas mau masuk sama ibu, silahkan masuk. Enggak lah. Waktu dia sadar itu, masuk mana ini? Kubur apa yang masuk ini? Enggak mau, katanya. Jadi tidak ada orang yang masuk sama siapa-siapa, sama anaknya yang sangat cinta, sama ibunya, sama saudaranya, sampai kuburkan dia dan pulang. Apa yang masuk sama orang dalam kubur, saudara-saudaraku? Amalannya, bacaan Al-Quran. Ketika ada yang datang, pakaiannya putih, mukanya putih, baunya harum. Dia bertanya, siapa kamu? Wajah kamu itu membawa berita yang baik. Dia menjawab, kamu tidak tahu saya? Ana amaluka salih. Aku adalah salatmu. Aku adalah bacaan Al-Quranmu. Bukan Facebook 10 jam satu hari, 8 jam satu hari. Al-Quran, berjam-jam membaca Al-Quran. Khususnya di bulan Al-Quran ini, saudara-saudaraku. Bagaimana kita bisa habiskan bulan Ramadan ini? Sampai sekarang ada orang yang belum khatam Al-Quran satu kali. Khatam Al-Quran apa? 13 hari, ada yang belum sampai 13 juz. Ada yang belum sampai 5 juz. Bagaimana? Di bulan Al-Quran, bulan Ramadan, tidak bisa membaca Al-Quran, maka kapan? Jangan harap di bulan Syawal membaca Al-Quran. Ya nantilah saya ganti di bulan Syawal. Tidak akan jadi. Kalau di Ramadan tidak jadi, tak akan jadi di Syawal. Nanti di Zulqa'dah saja saya baca Al-Quran, tak akan jadi, saudara-saudaraku. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Alhamdulillah. Sudah setengah bulan Ramadan. Maka mari saudara-saudaraku, orang yang kurang amal salih, mari kita mulai lagi. Sebagaimana kita baru mulai Ramadan. 15 hari sudah habis dari bulan Ramadan, setengah bulan Ramadan sudah selesai, saudara-saudaraku. Kita tunggu apa? 14 malam dari bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, khaba wa khasir, telah rugi orang yang masuk bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan itu habis dan dosanya masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hati yang baik, hati yang salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa orang tua kita semuanya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa semua orang-orang muslim yang sudah meninggal dan semua orang muslim yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah